Dwi Susanti dari 12 AKL 4 dan inilah dia contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Sebuah kerusuhan besar terjadi pada tanggal 12 September 1984. Kerusuhan ini dipicu oleh oknum warga Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 11 September 1984 di Masjid As-Saadah terhadap salah seorang tentara, yakni Sersan Hirmanu. Waktu itu, Sersan Hirmanu, anggota Bintara Pembina Desa, meminta pengurus masjid, yakni Amir Biki, untuk melepas spanduk yang berisikan tentang kritikan terhadap pemerintah atas asas tunggal Pancasila. Namun Biki menolak, sehingga Sersan Hirmanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, diduga Sersan Hirmanu memasuki masjid tanpa melepas sepatu. Akibatnya, warga setempat dipimpin Sarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman membakar motor Hirmanu dan menyerangnya. Dari kejadian ini, setidaknya ada 9 orang yang tewas, serta 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 2 Jakarta Utara. 4 orang tersebut diantaranya Sarifuddin Rambe, Sofyan Sulaiman, Muhammad Nur, serta Ahmad Sahi. 2 hari pasca kejadian, ulama Islam Abdul Jalani memberikan khutbah menentang asas tunggal Pancasila. Massa kelompok meningkat dengan perkiraan 1.500 hingga beberapa ribu orang. Setelah itu, Biki memimpin demonstrasi ke kantor Kodim 2 di mana 4 orang tersebut ditahan. Akan tetapi, apa yang dilakukan Biki tidak membuahkan hasil. Mereka malah dihadang di depan Polres Jakarta Utara. Aparat berusaha melakukan tindakan persuasif, tapi massa tetap tidak bisa dibubarkan karena tuntutan belum dipenuhi. Akhirnya pada pukul 11 malam, para pemprotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemprotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani tengah mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam truk militer dan dikubur di kuburan tak bertanda. Sedangkan korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Komnas Hak Asasi Manusia mencatat ada 24 orang tewas, sedangkan 55 orang luka-luka. Masyarakat Priok sendiri memperkirakan ada 400 orang tewas dan hilang. Kasus tersebut kemudian berlanjut hingga sidang subversi. Beberapa orang diadili karena menentang pemerintahan yang sah. Salah satunya Salim Hadar yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pihak militer mengatakan bahwa aksi penembakan ini dipicu oleh salah seorang berpakaian militer palsu yang membagikan selebaran anti pemerintah bersama 12 komplotannya. Jenderal Rekso Darsono pun ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Dia dipenjara selama 5 tahun dan dibebaskan pada September 1990. Gencarnya gerakan hak asasi manusia pasca lengsernya Soeharto tahun 1998, beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban. Beberapa di antaranya ada Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar untuk Korban Insiden Tanjung Priok. Semoga setelah ini tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi pertumpahan darah, serta tidak ada lagi keributan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia, kita berhak untuk mengutarakan pendapat, berhak untuk mendapat perlindungan, serta berhak hidup dalam kedamaian.